melampaui batas logika manusia, menembus dinding-dinding perasaan kita. Dalam sukacita seperti itu, kami menyampaikan selamat Paskah bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Paskah adalah sebuah simbolik pemulihan, sebagaimana embun yang membasahi tanah yang gersang. Kebangkitannya menyirami jiwa-jiwa kita yang haus akan harapan. Dia tidak lagi berada di antara orang mati. Dia berjalan bersama kita, memanggil nama kita, dan merajut kembali serpihan hidup yang sempat patah. Mari kita rayakan kemenangan Sang Kasih yang memulihkan kemanusiaan kita. Karena Dia hidup, maka hari esok bukan lagi sebuah misteri yang menakutkan, melainkan sebuah janji yang pasti. Mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita bernyanyi. dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut
dan kerajaan maut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan. Hukum Taurat Tuhan pada peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, Minggu Paskah pertama ini, tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan. Kau sudah
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Hosea pasal 6, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantara nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan. Haleluya.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan Kami akan membacakan beberapa poin warta gereja kita yang telah dilaksanakan. Yang berikut pemberitahuan. Yang pertama, warta kelahiran. Pada hari Jumat 20 Februari 2026 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Ersagala, Ibu Buru Situmorang, yang beralamat di Gang Sirnagali, nomor 57B Cibabat, Cimahi, masuk WEK 4. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. Yang berikut Minggu Keluarga. Pada hari ini Minggu 5 April 2026 sesuai dengan program Huria setiap minggu pertama adalah Minggu Keluarga. Dalam Minggu Keluarga ini pada saat ibadah Minggu dimohon supaya satu keluarga duduk bersama. Pasca pertama Manang pesta perjolo perningotan Ari Haheyoni Tuhan Yesus. Kebaktian pagi masuk pukul 7.30 WIB dan kebaktian siang masuk pukul 10.00 WIB. Yang berikut Paskah kedua. Pada hari Senin 6 April 2026
gereja kita melaksanakan kebaktian Paskah kedua atau Pesta Paduahon Perninggotan Hari Hahean Tuhan Yesus masuk pukul 19.00 WIB sekali kebaktian. Yang berikut kebaktian sore. Sehubungan dengan perayaan Paskah pertama, maka kebaktian sore hari Minggu, hari ini 5 April 2026 ditiadakan. Yang berikut rekening BTN. Sebagai berikut, pada hari Minggu 12 April 2000 dilanjutkan dengan penampilan anak-anak sekolah minggu dari kelas kecil sampai kelas besar dan tamu undangan serta pembagian hadiah. Warta tambahan berkaitan dengan Bank BTN. BTN akan refleksi menenun kembali masa depan bersama Tuhan yang mengalahkan maut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa depan seringkali terasa menakutkan ketika kita melihat kain kehidupan kita yang koyak oleh kegagalan ekonomi, kehilangan orang terkasih, atau menenun masa depan bersama Tuhan berarti cara hidup kita ikut berubah. Di tahun 2026 yang penuh tekanan dan persaingan, kita dipanggil menjadi manusia baru yang membawa kesejukan. Bukan lagi hidup untuk mengejar ambisi pribadi, melainkan
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan tertulis dalam 1 Korin pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada. Selamat Paskah, Manginang. Amanginang, Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, kalau kita mendengar istilah Paskah, kita kembali ke sebuah pemikiran yang sudah tertanam lama dalam pikiran kita, bahwa Paskah itu adalah hari kebangkitan Yesus atau kebangkitan Kristus. Namun dalam sejarah perjanjian lama, Paskah adalah sesuatu yang dirayakan ketika mereka kembali dari. Kalau kita berbicara Paskah, kita tidak terlepas dari sebuah kata adalah kebahagiaan, sukacita. Maka Paskah adalah sukacita. Sukacita yang terbesar dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, kalau sudah bersukacita, berarti saudara-saudara semua beban kehidupannya sudah bisa ditekan sendiri. Semua beban kehidupannya sudah bisa diminimalis sendiri. Tetapi semua pergumulan dan beban itu akan menjadi berubah sebuah kebahagiaan ketika firman atau Injil itu sendiri yang merubah kehidupan manusia. Kenapa firman yang merubah? Kenapa firman yang mengubah? Sehingga menjadikan manusia penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, dalam teks kita melihat bagaimana kesaksian Paulus. Kesaksian Paulus tentang kebangkitan Yesus. Bahwa Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korin, sesuai dengan kitab suci. Artinya Bapak Ibu Saudara, dari awal sejarah bangsa Israel itu sudah ada sebuah janji tentang kebangkitan Kristus itu sendiri. Paulus tidak melihat itu, tidak merasakan itu atau tidak menerima itu dari Yesus sendiri. Karena Paulus tidak mau percaya kepada Yesus ketika Yesus masih ada di dunia. Tetapi dia adalah seorang ahli Taurat yang luar biasa memahami tentang dunia anak-anak Allah. Tetapi dia tidak mempercayai Yesus sebagai anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika dalam teks kita melihat bagaimana Paulus mengajar kepada jemaat yang ada di Korin, bahwa Yesus itu benar-benar mati. Dan Yesus itu benar-benar hidup dan bangkit
pada hari yang ketiga. Itu dikatakan bukan dikabarkan oleh siapapun, tetapi Injil yang memberitakan. Dan dalam Injil itu, dan dalam firman Tuhan itu, dikatakan dia menunjukkan dirinya kepada satu orang, kepada 12 orang atau murid, dan kepada 500 orang, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, inilah pemahaman yang luar biasa Paskah menurut Paulus. Dan yang paling luar biasanya, Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus. Walaupun bukan secara daging, tidak secara manusia, Yesus itu menampakkan diri kepada Paulus. Namun kesaksian Paulus berkata, dia menangkap aku ketika dia hendak ke Damsyik. Ada cahaya bahwa pada saat itulah menurut Paulus, Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang mau ditekankan dari inti pengajaran Paulus, jangan sangsi, jangan ragu, jangan khawatir. Yesus benar-benar bangkit. Jangan sangsi, jangan ragu. Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati, sehingga dia berpesan dalam pengajarannya, maka sia-sialah iman kami, maka sia-sialah iman kita ketika Yesus tidak benar-benar bangkit dari kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Paskah, kebangkitan Kristus, berarti ada sukacita. Nah, secara spesifik dalam pengajaran ini Bapak Ibu Saudara, apa yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korin? Hancurkan jemaat-jemaat yang percaya kepada Yesus. Aku yang dulunya mengejar, kini harus dikejar. Aku yang dulunya membunuh, kini harus dibunuh. Ima pemahaman di mana hamak kadongan kalau saya sederhanakan bahasanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ke intinya, dia berkata, aku ada seperti ini dan hari ini bukan karena aku, tetapi karena kemurahan hati Tuhan atau karena belas kasihan Tuhan, anugerah kasih setia Kristus itu sendiri. Nah, berarti Paskah, kebahagiaan bagi Paulus adalah ketika dia dirubah dari sebuah atau dari seorang yang tidak cinta Yesus menjadi cinta Yesus. Ketika dia dirubah dari orang yang tidak setuju kepada Yesus menjadi pengikut yang setia kepada Yesus. Bertransformasi iman, bertransformasi ketaatan, bertransformasi pemahaman. Memahami Kristus adalah segala-galanya, memahami Kristus adalah pusat dari Injil itu sendiri. Nah, sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia berkata, bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, ketika dia merasakan Jumat Agung, darah Kristus sudah membersihkan, memurnikan kehidupan kita. Itu akan dikembangkan kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus. Itu adalah sebuah penggenapan untuk penyempurnaan segala yang Tuhan Yesus lakukan, dan nanti dia akan kembali naik ke surga. Apa yang dipercayai dan diajarkan oleh Paulus, ini menjadi sukacita kita pada Paskah saat ini Bapak Ibu Saudara. Ini sukacita kita yang mendalam pada Paskah saat ini. Ingat, kamu ada hari ini
Semua karena kasih karunia Allah. Amin. Paulus melihat jauh ke belakang bahwa dia sebenarnya orang yang paling hina, tetapi tidak menjadi hina lagi karena kasih karunia Allah. Saudaraku yang dicintai Tuhan, jangan pernah menyesali hidupmu. Jangan pernah menyalahkan hidupmu. Jangan pernah menyalahkan masa lalumu. Hari ini bangkitlah. Bangkitlah dari segala keterpurukan kehidupan ini. Katakan, aku ada hari ini karena kasih karunia Allah. Maka karunia Allah yang merubah segala cara pandang saya, segala cara kehidupan saya, dan cara saya menyembah dan mempercayai Allah itu sendiri. Itu yang harus kita transformasi Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita ini. Jangan selalu berpatokan kepada kegagalan masa lalu. Jangan selalu berpatokan kepada kehinaan masa lalu. Hari ini Kristus mengundang saudara. Hari ini Kristus mengundang kita Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita boleh mentransformasi diri kita melalui anugerah dan kasih setia Allah kita. Maka jadilah orang yang benar di hadapan Tuhan. Maka jadilah orang yang baik di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang bersyukur di hadapan Tuhan. Sebagaimana Paulus bersyukur dalam hidupnya. Aku ada bukan karena aku, tetapi karena rahmat dan kasih setia Allah. Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan. Paskah kita ini adalah sebuah kebahagiaan yang mendalam. Bahwa penyertaan Kristus kematiannya bagi kita. Ketika Natal kita berbicara Immanuel, Tuhan beserta kita. Allah menyertaimu. Yesus bersama-sama denganmu. Itu tidak terhenti karena sebuah kata kematian. Ternyata itu selalu ada sampai kepada kebangkitan, kenaikan, dan akhirnya Roh Kudus ada. Artinya Bapak Ibu Saudara, setiap saat, setiap hari ada anugerah, ada kasih Kristus dalam hidupmu. Maka biarkanlah hidupmu ini dikendalikan oleh anugerah Allah itu sendiri. Biarkan hidup kita dikendalikan oleh kasih Allah sendiri. Biarkan hidup kita ini dikendalikan oleh damai sejahtera Allah itu sendiri. Dan itu kebahagiaan kita yang penuh. Apabila kita sudah bisa melupakan kita di hadapan Allah. Melupakan diri kita sendiri, artinya menekan ego kita di hadapan Allah. Tidak terbelenggu dengan hal yang kemarin dan tidak terbelenggu juga dengan pikiran kita untuk ke depan. Sebab masa depan yang menakutkan dalam refleksi tadi, melalui kebangkitan Kristus, itu akan disempurnakan menjadi sebuah kebahagiaan. Tidak lagi menjadi ketakutan. Bagaimana aku besok, bagaimana seperti ini, bagaimana anak-anakku besok, bagaimana keluargaku besok, bagaimana cucuku besok. Kemampuan seperti itu Bapak Ibu Saudara sudah dirubah oleh kasih karunia Tuhan melalui. Tapi masa depan kita bukan di tangan kita, tapi di tangan Tuhan yang menciptakan kita. Bersukacitalah dalam hidup ini. Teruslah tata hidupmu di dalam kebenaran firman Tuhan. Tatalah hidupmu di dalam ketaatan akan anugerah Tuhan. Maka pada hari ini bersukacitalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap teguh dalam imanmu. Ingat, Kristus bangkit dari kematian, maka jalani hidupmu bersama kemenangan Kristus. Kemenangan Kristus adalah kemenanganmu. Kemenangan Kristus adalah kemenangan kita bersama. Muliakan Kristus dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terpuji termulia Engkau Bapa dalam surga atas segala anugerah, kasih setia, dan berkat-Mu. Dalam perayaan Paskah hari ini, kami dibangkitkan dari segala kekelaman kehidupan kami. Dibangkitkan dari keterpurukan kami. Dibangkitkan dari masa lalu yang tidak mempunyai pengharapan. Tapi kami pada hari ini menjadi orang yang penuh harap di dalam Tuhan. Sebab Injil Tuhan yang ada
dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Melalui kebangkitan Yesus, kami bangkit menjadi semangat yang berkobar dalam bersaksi akan kebangkitan Kristus melalui iman kami dan melalui perjalanan kehidupan kami sebagai hamba-hamba dan anak-anak Tuhan yang tidak takut akan masa depan. Dimuliakan Engkau Bapa dalam surga. Hari ini juga kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam pergumulan iman mereka karena dalam keadaan kurang sehat Tuhan secara fisik. Kami mau berdoa buat mereka, biarkanlah mereka juga Tuhan menangkan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Kami berdoa buat Inang Nyonya Sirait, Boru Rumapea. Kami berdoa buat anak Tuhan Frans Simatupang, Neta Boru Tajulu, Frans Sinaga, Amang S.A. Panjaitan, Inang Nyonya Sitopul Boru Simatupang, Inang Nyonya Situa JN Panjaitan Boru Nababan. Kami serahkan seluruh proses yang mereka sedang terima dari medis Tuhan. Kami yakin dan percaya para dokter medis itulah sarana alat Tuhan untuk menyembuhkan dan mencurahkan anugerah Tuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Secara khusus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur untuk kemuliaan Tuhan atas berkat Tuhan bagi anak kami Chandra Silitonga yang sudah boleh melalui proses operasi. Tuhan, hari ini kami belum tahu bagaimana keadaan anak kami Chandra, tapi kami yakin melalui kebangkitan Kristus, iman pengharapannya dan keluarga orang tuanya juga menjadi berkah yang melimpah dalam kehidupan anak kami Chandra. Biarlah dalam melalui proses yang panjang ini, Tuhan boleh menangkan kehidupan Chandra, Tuhan boleh pulihkan dia, Tuhan boleh sembuhkan dia melalui kuasa kebangkitan Kristus. Silitonga. Kami juga berdoa buat Inang Boru Simatupang Tuhan, Nyonya Sitopul yang menurut informasi besok akan menjalani operasi lanjutan. Kami tidak tahu apa yang dirasakannya hari ini Tuhan, bagaimana derita yang dia alami, tapi hanya kami tahu bahwa Tuhan pengasih, berjalan di dalam ketaatan akan kebenaran firman Tuhan, agar setiap apa yang dia rancangkan adalah seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Kau berkati anak-anaknya, peparannya yang selalu berdoa untuk kesembuhan orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Juga buat Inang Nyonya Panjaitan Boru Nababan yang sampai saat ini kami tidak akan pernah jemu-jemu memohon kepada Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Bapa di sorga. Kau berkati Inang tersebut agar penyakitnya boleh disembuhkan. Kami bersyukur atas segala kemurahan Tuhan. Dan juga anak-anak Tuhan, Inang Boru Nyonya Sirait Boru Rumapea, biarlah Tuhan juga yang menolong dalam proses pengobatannya Tuhan. Demikian juga anak kami Frans Simatupang dan Frans Sinaga, biarlah dalam tangan penyertaan Tuhan, Tuhan selalu pulihkan, Tuhan selalu kuatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita serahkan persembahan kita, buah dari iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Yesuslah datang, Sang Juru Selamat yang Maha Kasih, murah hati. Dia rela mati
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku padamu untuk Ialah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah Juru Selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dengan segala sengatnya. Karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang penuntun kami dari kematian, sehingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berilah kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yaitu piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Paskah.